Jadi ya mereka juga punya kerja keras juga nggak bisa yang kayak yuk kayak misalnya kayak aku nih, yuk mau bikin album, ya udah ayo bikin gitu kan enggak. Mereka tuh kayak bikin kayak apa ya? Kerja keras dulu nih kayak umur nih contoh mau debut girl group gitu dia dari umur 7 tahun udah dilatih. Nanti umur 17 tahun baru debut Hmm. gitu. Wow, wow. Mereka keluar uang nggak sedikit yang training misalnya kayak SM Music Hmm. mereka punya training kan banyak mereka tuh Hmm. biayain semua guru-gurunya Oh fasilitas my God. gedungnya jadi gedung itu kayak kantor di sana tuh kerjanya orang-orang itu yang training itu ya latihan latihan belajar ini belajar itu belajar ini itu kan dibiayai Hmm. semua bahkan dia dikasih uang makan sama Itu under perusahaan kontrak nggak ya Kak? Kayak begitu. under kontrak Ah. tapi perusahaan itu kan pasti ngeluarin uang dan dia nggak ngasilin uang kalau dia nggak dan yang Jadi, janji kan cuma sedikit gitu heeh. gitu. Kalau yang sampai nggak jadi ini, jelek-jeleknya gimana mereka tuh? Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di Imu Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial yaitu Teddy Lee. Beliau adalah seorang vokalis yang gemar mengcover lagu-lagu K-pop ke dalam bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan ini, beliau banyak bercerita mengenai sejarah K-pop pada awalnya. Dan kita juga ngebahas kenapa sih genre K-pop ini digandrungi begitu banyak orang meskipun bahasanya itu tidak dimengerti. Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung aja. Selamat pagi Kak Teddy. Selamat pagi Ji. Oke, apa kabar nih Kak? Baik, Wah, lagi sehat-sehat ya Kak ya? lagi mulai mau apa mau bikin lagi apa mau bikin single baru. Oh, nice, nice. Kak Teddy, Mm, thank you banget nih Ya, udah mau jadi narsum di IMU pagi-pagi gini. Di sela-sela kesibukannya ya, juga masih nyempetin diri nih. sama-sama. Oke, oke. Kak, kita ngobrol-ngobrol nih Kak ya. Pengen tahu nih, si Kak Teddy nih Mm-mm. apa sejak umur berapa sih udah mulai belajar musik gitu? Aku belajar musik itu dari kelas 5 SD itu sekitar 10 tahun, umur 10 tahun. Jadi waktu itu kenapa ya nggak tahu tiba-tiba orang tua bilang mau beliin gitar ya udah akhirnya dibeliin gitar terus seneng gitu seneng sekali akhirnya nggak belum dikasih belajar kan kelasnya hari hari apa gitu cuman gitarnya udah ada kan udah genjreng-genjreng aja dulu gitu Jadi instrumen jadi musik umur pertama 10 yang tahun Kak itu Teddy pegang tuh gitar ya? Mm-mm. Itu Gitar diseriusin nggak Kak? iya dulu aku kan karena aku seneng banget ya jadi begitu udah apa ya udah mulai kelasnya itu aku begitu PR yang dikasih apa aku pasti udah bisa dalam 1-2 hari gitu langsung bisa dulu gitu sampai akhirnya 6 bulan kemudian waktu itu kan kebetulan belajar di gereja 6 bulan kemudian aku bahkan disuruh jadi asisten gurunya gitu buat ngajarin orang lain ngajarin waktu itu Nice. nota apa ya kelas 5 SD banyak yang udah koko-koko gitu yang saya ajarin gitu Wah, nice. Itu ya. diseriusin sampai akhirnya kuliah pun gimana Kak? Ada ini nggak sempat kuliah musik? Eh, kuliah musik sih literally enggak, cuman aku ambil sekolah musik gitu, sekolah musik yang apa, yang pengajarnya juga dosen di apa universitas musik gitu kan. Jadi Hmm. aku tuh mulai seriusin itu, pokoknya kan aku serius as a hobby gitu ya, serius as a hobby, ngulik-ngulik sendiri, nggak disuruh ngulik tapi ngulik gitu kan. Istilah masih belum belum profesional ya, maksudnya belum menghasilkan uang dari musik gitu kan. Nah setelah udah itu SMA, ya, mulai dari SMA itu udah umur 15 tahun itu ya udah mulai ngedalamin deh. Dan dari umur 10 tahun itu nggak pernah berhenti sih, nggak pernah berhenti untuk belajar, maksudnya punya guru terus gitu, nggak pernah berhenti ngeles, nggak pernah berhenti sekolah gitu. Dari itu
udah mulai main-main, akhirnya bisa ngasilin uang dari main dari gig, dari ngajar juga gitu, dari wedding juga nyanyi dan main musik Tapi event itu. sebegitu cintanya Kak Teddy sama musik, kenapa nggak mutusin kuliah musik, Kak? Kenapa nggak kuliah musik? Mm-mm. Karena memang aku nggak tahu ya kan, dulu orang tua nggak ngebolehin. Ya mungkin aku berpikir ya mungkin orang tua udah hidup punya pengalaman gitu lebih lama dari aku. Mungkin dia lebih tahu seenggaknya eh, gimana cara hidup gitu. Nih ngerelate sama banyak orang sih. Apa kalau boleh tahu nih alasan orang tua nggak memperbolehkan apa nih Kak? Sama nggak nih rata-rata sama stigma yang beredar gitu? Kan orang suka bilang, mau kalau jadi musisi mau makan apa gitu. Iya betul, Bener ya? benar. Jadi untuk mau apa ya kalau mau jadi musisi itu mau makan apa gitu kan. Eh, Sebenarnya ya benar juga kalau kita jadi musisi cuman diem-diem aja dan nggak punya networking. Mm-mm. Istilahnya kalau jadi musisi itu kan kita menjual diri sendiri. Ya. Bisnisnya tuh barang dagangannya nih saya sendiri gitu kan. Nah kalau kita cuman nggak punya jiwa bisnisnya gitu, cuman musisi aja, cuman aku senang ini, aku senang itu gitu. Tapi nggak bisa bawa diri kita ke orang lain, nggak bisa jualan, nggak bisa branding, nggak bisa ini ya sama aja. Jadi kalau menurut aku ya eh, bisnis musisi misalnya atau kayak dokter misalnya ya. Dokter pun kalau dokternya dia nggak praktek juga dia nggak bakal jadi dokter, ya kan? Jadi menurut aku ya mungkin relate juga gitu dari orang tua yang dulunya mungkin melihat musisi-musisi itu yang pas lagi terkenal punya job banyak, pas lagi nggak punya job nggak punya uang gitu kan. Ah, Gitu. Tapi kalau makin ke sini kalau aku sih lihatnya ya kita as a musisi juga harus jualan diri sendiri sih. hmm. Oke, oke, oke. Nih, Kak Teddy ini kan kalau aku lihat dari profilnya gini banyak nge-cover lagu K-pop juga ya. Yang Mm-mm. bikin Kak Teddy ini awal-awal belajar musik, kalau boleh tahu genrenya apa nih? Genre aku main musik itu jazz sih sebenarnya, jazz Ah, eh, dan iya lebih banyak sih aku nguliknya jazz sih zaman dulu. oke. Belajar jazz, dapat materinya jazz. Kalau main di hotel, di cafe itu lebih banyak jazz, jazz standar gitu. Kalau Hmm. wedding ya biasalah pop. Cuman untuk I see. belajar aja sih. Oke, oke. Yang mutusin Kak Teddy untuk berbelok ke genre K-pop nih apa nih? Yang memutusin aku mau buat berubah jadi K-pop. Mm-mm. Sebenarnya gini ya, kalau aku kan misalnya dengar lagu K-pop itu udah biasa gitu kayak bahasa sehari-hari gitu kan. Ada suatu satu inilah satu kayak oh ini kok kayaknya saya dengar sendiri pas kalau kita ngomong sama orang lain nggak ngerti ternyata artinya gitu kan. Oh berarti aku baru nyadar tuh gitu. Selama ini nikmatin lagu Korea itu sendiri. Nah, Oh, kenapa coba di cover ke Indonesia gitu kan? Tapi ah, aku nyari dulu nih, ada yang udah ada cover belum gitu kan? Pas aku cek misalnya pertama tuh lagu pertama aku yang aku cover itu lagu Every Time yang Descendant of the Sun. hmm, Aku cari kok nggak ada yang kena gini, karena kan eh, mengcover itu butuh apa ya makna, sesuatu makna yang nggak bisa diinterpret ya, diinterpret itu nggak bisa kita tuh mengcover itu dengan mentah begitu hmm. gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau di cover mentah itu bahasa Indonesia kepanjangan. Ini kan karena kepanjangan jadi nggak enak didengar. Terus kadang-kadang di cover mentah juga maknanya, makna konotasi orang Korea sama konotasinya orang Indonesia pasti berbeda gitu. Ah, Contohnya kayak lagu Descendant of the Sun itu apa ya? Walaupun aku harus jalan memutar, tetapi aku nggak apa-apa. Itu kalau
liriknya begitu. Mm-mm. Kalau di bahasa Indonesia itu nggak jadi apa kata-kata apa ya sebenarnya ya kan. Nah, Ternyata maksudnya itu adalah kata-kata puisi dari orang Korea itu adalah walaupun aku susah-susah, walaupun laut harus kuseberangi, aku tetap akan mencintai kamu. Maksudnya aku nggak apa-apa, aku tuh nggak apa-apa kalau susah, maksudnya begitu. Nah itu ah, yang kadang-kadang yang orang Indonesia belum mengerti gitu sampai ke sananya makna lost in konotasinya. translation ya. Banyak yang konotasi Oh. yang seperti itu yang kurang bisa terinterpret dengan bagus. Terus kedua, kadang nadanya karena Indonesia kepanjangan kebanyak banyak yang apa ya, banyak yang kayak terlalu maksa disempil-sempilin gitu, jadi kurang enak sih ritmiknya. Hmm. Jadi uh, karena apa? Jadi aku cek beberapa cover terjemahan Korea, terus aku mendengarnya kayaknya aku kurang puas gitu sama interpretasi atau maknanya. Jadi ada juga yang udah bagus, tapi penempatan ritmiknya kurang gitu kan karena bahasa Indonesia terlalu panjang. Jadi aku coba gimana caranya supaya aku ngemas lagu bahasa Korea ke bahasa Indonesia dengan apa ya kayak pengalaman aku sebagai songwriter gitu supaya teman-teman Indonesia bisa mendengar lagu Korea ke bahasa Indonesia menjadi lebih enak gitu di telinga dengan makna yang tepat. Nice, nice, nice. Oh ya, Kak, aku tarik sedikit balik ya ke tadi yang kita bilang nih. Kalau di Indonesia kan stigma musisi mau makan apa nih masih banyak ya beredar Mm-mm. gitu. Ini sedangkan kalau di Korea gitu kan yang kita tahu kan K-pop nge-booming banget gitu kan. Mm-mm. Ada nggak stigma kayak gitu beredar gitu? Kayaknya enggak ya. Uh, Stigma apa itu? Musisi mau makan apa gitu. Jadi kayak misalnya orang tua tuh nggak ngasih anaknya kalau mau kuliah musik gitu. Hmm. Ada nggak kalau di Korea kayak begitu? Di Korea ada, masih ada. No. Jadi kan di Korea juga ada ya kayak orang di mana beberapa orang itu mulai open minded, beberapa orang orang tua itu masih nggak open minded, itu ada gitu. Jadi hampir sama lah menurut aku di sini kayak. Dan kebetulan aku memang di yang orang tua yang dari istri saya itu kan memang ada di daerah gitu. Jadi ya punya patokan yang seperti itu sih. Kalau misalnya jadi musisi mau makan apa gitu. Oh. Makanya kalau kita mau jadi musisi di sana harus lebih giat, harus tunjukin Hmm. nih ini hasilnya gitu. Hmm. Meskipun begitu ini ya booming dan sukses banget ya K-pop di sana ya. Iya, Tapi penduduknya juga masih ada yang berpikiran seperti itu ya. iya betul. Hmm. Mhm. Ini sebenarnya apa sih Kak yang membuat K-pop tuh beda gitu sama pop musik dari negara lain? Even aku sendiri gitu yang berangkat dari musik klasik barat Hmm, bisa gitu loh, enjoying gitu. iya, oke. Heeh. Jadi kalau aku ya, menurut aku tuh K-pop itu punya ciri khas sendiri kan. Kayak maksudnya berbeda lah sama orang lain. Tahu nggak kenapa dia itu bisa berbeda? Dan Apa tuh? terutama ya, karena K-pop itu sebenarnya luas. K-pop itu ada musik drama yang Oh, sekarang kita dengar itu boy group, girl group itu kan yang banyak. Dan kedua lagu drama. Padahal banyak ya. juga solois-solois Indonesia apa solois-solois orang Korea yang bagus-bagus gitu. Nah, Ah, iya banyak banyak yang bagus-bagus gitu loh, yang kayak penyanyinya juga yang eh, penyanyi kafe juga banyak, yang main wedding, main jazz juga sama ada gitu loh, yang sekolahnya gitu, ya kan. Nah, kalau kita lihat nih, kenapa dia sih bisa berbeda sama musik dari negara lain? Karena menurut aku, apalagi ya kayak girl group sama K-pop itu dia bisa menonjol itu adalah mereka itu hasil dari desain dari sebuah perusahaan entertainment. ya. Jadi mereka si perusahaan entertainment itu punya peran tuh sebagai konseptor, produser, pokoknya mereka latih, mereka biayai anak-anak training hingga menjadi sebuah produk yang bisa Ah, dijual di pasaran. Makanya mereka tuh punya konsep ya, apalagi perusahaan besar gitu kan. Mereka udah bikin konsep, mereka nggak tanggung-tanggung. Pokoknya yang mereka lihat adalah mereka pokoknya bikin produk nih, sebuah pabrik idol atau pabrik musik gitu. Pabrik idol entah mau dia dance, mau dia nyanyi, pokoknya dia menjadi sebuah idol gitu kan.
dibikinlah produknya. Jadi sampai kayak kayak orang apa sih bikin produk kan kita lihat nih kemasannya gimana nih, Nah, isinya gimana nih, ya kan. Jadi mereka tuh memperhatikan dari segala sisi itu penampilan, skill, video klip, stage performanya juga diatur sedemikian rupa gitu. Jadi menurut aku nggak heran lah kalau sekarang K-pop tuh mulai terkenal gitu karena kan itu adalah hasil dari bentuk suatu perusahaan gitu, produk gitu. lebih ke ini ya, konseptor secara berbisnisnya kuat gitu. Sehingga Mm-mm. produk yang ditawarin juga menarik banget ya. Betul betul. Hmm, 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 Jadi hmm, ya hmm. mereka juga punya kerja keras juga nggak bisa yang kayak yuk kayak misalnya kayak aku nih, yuk mau bikin album, ya udah ayo bikin gitu kan enggak. Mereka tuh kayak bikin kayak apa ya kerja keras dulu nih kayak umur nih contoh mau debut girl group gitu dia dari umur 7 tahun udah dilatih nanti umur 17 tahun baru debut Hmm. gitu. Wow, wow. Mereka keluar uang nggak sedikit yang training misalnya kayak SM Music Hmm, mereka punya training kan banyak mereka tuh hmm. biayain semua guru-gurunya Oh fasilitas my God. gedungnya jadi gedung itu kayak kantor di sana tuh kerjanya orang-orang itu yang training itu ya latihan latihan belajar ini belajar ini itu kan dibiayai Hmm. semua bahkan dia dikasih uang makan sama Itu under perusahaan kontrak nggak ya Kak? Kayak begitu. under kontrak. Ah. Tapi perusahaan itu kan pasti ngeluarin uang dan dia nggak ngasilin uang kalau dia nggak dan yang Jadi, janji kan cuma sedikit gitu. heeh. Gitu. Kalau yang sampai nggak jadi ini, jelek-jeleknya gimana mereka tuh akhirnya? Kalau nggak sampai nggak jadi ya udah nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Heeh. Ya kadang-kadang ya Hmm. bisa aja mereka nggak jadi di sini kalau mereka masih belum menyerah mereka akan pindah ke perusahaan lain. Ah, oke, Mm-mm. oke. Jadi eh, aku lihat ya K-pop itu lebih ke industri sih. Jadi kalau kayak misalnya kita bikin produk ada yang ya itu resiko kita kan sebagai punya istilah punya bahan baku ya. Hmm. Kayak punya bahan bakunya kurang bagus, ya udah cut. Kita Hmm. kayak motong misalnya bikin motong sesuatu gitu ya. Hmm. Diukir-ukir kan yang Hmm. waste-nya banyak tuh sampai Hmm. jadi gitu. Hmm. 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 Wow, wow. Perspektif baru nih buat aku yang orang awam gitu. Nih, eh boleh cerita sedikit nggak Kak? Ini bikin aku agak agak intrik gitu ya. Kan soalnya kan kalau dipelajarin lagi asal muasalnya sejarahnya K-pop itu bisa eksis kan karena awalnya K-pop itu kalau nggak salah digunain buat ini mengekspresikan kesedihan kepedihannya penduduk Korea pas masih Hmm. dijajah sama bangsa Jepang gitu kan. Mm-mm. Heeh. Boleh ceritain dikit nggak Kak? Awal muasalnya. Mm-mm. Nah, jadi zaman dulu ya, sebelum ada penjajahan Jepang, dulu Korea itu satu negara kerajaan gitu, yang punya budaya sendiri. Jadi kayak lagu Hmm. Arirang Nah, itu kayak lagu-lagu Joseon gitu ya, lagu Joseon, lagu-lagu yang musiknya pokoknya musik Korea sendiri gitu hmm. kan. Nah, terus tahun 1885 itu ada misionaris nih yang datang dari Amerika kan udah memperkenalkan lagu-lagu barat. Terus dia me- dulu lagunya folk gitu kan. Terus Hmm. mulai ngajarin lagu-lagu folk di sekolah. Terus mulai itu dari tahun itu musik barat itu tuh udah mulai menyebar gitu ke Korea hingga Hmm. diadaptasi sama orang-orang Korea dan orang Korea itu sampai bisa menciptakan lagu dengan berirama folk dengan Hmm. bahasa Korea. Hmm. Jadi setelah apa? Jadi udah mulai masuk nih. Terus begitu Pak saat penjajahan Jepang terus itu ada satu lagu yang menjadi populer yaitu Himanga. Hmm. Namanya lagunya tuh Himanga. Himang itu artinya harapan, suatu harapan gitu. Ah. Arti 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 himang itu harapan gitu. Jadi
lagu itu ya mengekspresikan kesedihan, kepedihan penduduk Korea gitu waktu Hmm. itu. Nah, tapi itu udah banyak apa dari situ banyak lagi evolusinya. Hmm. Dari situ ada dari apa Fox yang barat begini, terus mereka ada lagi musik trot itu Hmm. kayak gabungan musik dari itu apa ya, ada orang orang Jepang yang bikin itu musik trot menggabungkan ya Chinese apa dari China, Hmm. dari itu kayak dan jadi musik trot, dan habis itu evolusi evolusi lagi nih. Nah, tapi sebenarnya yang K-pop ya, yang kalau yang perspektif K-pop yang sekarang yang Hmm. kita dengerin itu adalah K-pop modern. Nah, itu Hmm. dimulai tahun 90, Oke. 1990, dan yang mulai itu adalah boy group namanya Soteji. Hmm. Soteji. Jadi grup Soteji ini dia yang jadi tahun 1990 ini disebut itu kan disebut tuh tahun revolusinya K-pop. Hmm. Jadi di situ Sotaeji udah mulai nge-rap, mulai gunain electronic dance, hip hop dan lain-lain. Nah, awal muasal dari K-pop yang kita dengerin sekarang itu ada dari tahun 1990. Ah, I see. Wow, udah apa berevolve dalam satu kurun waktu udah berkali-kali ya. Mm-mm. Hmm, 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 hmm. Oke, oke. Ini yang menarik nih sebenarnya nih, yang bikin aku intrik nih, maksudnya genre K-pop ini tuh yang hebatnya tuh bisa digandrungi banyak orang dari berbagai macam negara gitu. Mm-mm. Sampai maksudnya sampai even kayak Kak Teddy yourself gitu kan juga sampai sempat ke Korea ya Kak ya, belajar gitu, pertukaran budaya gitu ya. Mm-mm. Menurut Kakak Teddy nih, apa sih yang bisa membuat orang sampai sebegitu intriknya gitu, sampai mau mempelajari budaya Korea lebih dalam lagi? Iya. Mm. Jadi gini, yang nggak bisa dipungkiri juga gitu kan, kalau usaha yang mereka tuh usaha keras banget gitu, sampai menghasilkan menjadi yang terbaik gitu kan. Mau Debbie dipersiapkan bertahun-tahun dari dia kecil. Mereka kalau orang Korea itu zaman dulu kayak gitu ya, punya karena mereka tuh dulunya lebih susah dari orang Indonesia. Jadi mungkin Ah, punya semangat ini, punya semangat tidur lebih sedikit, kerja lebih banyak, belajar lebih banyak, makan lebih sedikit gitu ah, loh. Isinya mereka pokoknya harus lebih susah daripada orang lain. Mereka harus lebih giat, lebih oh, belajar daripada orang lain gitu. oke. Nah, di situ juga kayak pemerintah Korea juga sangat ngebantu gitu, ngedukung gitu kan. Kalau mau mau dibilang sih gini, Korea itu apa ya? Korea itu dulunya kan dia orangnya susah, terus kayak iklimnya juga hasil bumi juga terbatas gitu. Terus dari dari struktur tanah, 70% itu di Korea Selatan ya, 70% itu pergunungan, sekitar 30%-an itu baru dataran rendah. Hmm. Sampai mau mau ngebangun sesuatu aja nggak bisa gampang gitu, nggak gampang gitu kan, kayak terus mereka hasil bumi nggak punya, minyak nggak punya, kalau mau panen beras itu 1 tahun 1 kali gitu kan. Hmm. Nah, terus Korea tuh bisa apa gitu supaya jadi orang maju, ya kan, ya Hmm. udah akhirnya mereka tuh terkenal sebagai dalam hal Hmm. produksi teknologi otomotif ya kan, teknologi pangan, bikin yang lucu kayak contoh ya teknologi pangan. uh, aku kayak kalau ke Korea tuh selalu orang mau susu pisang, Ah, ya kan, susu pisang ah. mereka pasti minta susu pisang, padahal di Korea waktu itu belum ada pohon pisang dan pisang itu mahal. Nah, itu Oke. rasa pisang itu rasanya yang di rasa buatan sih dengan Oh. apa teknik chemical mereka gitu kan. Hmm, 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 Nah, apalagi yang bisa dia kerjain di dalam musik. Ya musik mereka bikin lagi lah gitu kan. Akhirnya menurut aku
cara mereka memproduksi idol itu bagus gitu loh. Maksudnya benar-benar memang nggak instan yang mereka bikin ya. Butuh keluar uang banyak, butuh waktu yang banyak juga. Nah, nggak heran ya kenapa sekarang bisa sampai orang suka, ya itu hasil dari produk gitu, membuat sebuah produknya itu. Wow, wow. Jadi ya bikin ya yang dia bikin kan itu idol. Jadi orang tuh udah ngefans duluan gitu deh. Udah nggak peduli bahasanya. Mungkin nggak peduli ini. Pokoknya yang dia seneng sama yang orang-orang senang itu ya karena orangnya, musiknya. Gitu. Wow. Memang mesti ini ya, kita mesti banyak belajar ya dari negara-negara lain ya, supaya kita juga bisa implementasi juga di tempat kita sendiri gitu. Betul. Nih, wow, wow, wow. Ini Kak Teddy sendiri sebagai musisi Indonesia kan terhitung kan Indonesia gitu. Apa sih yang bisa kita lakuin gitu Kak sebagai musisi Indonesia bisa promosiin budaya bangsa kita lewat musik seperti orang-orang Korea tersebut gitu? Apa yang harus kita lakuin gitu biar bisa promosi? Kalau menurut aku ya, pertama kita harus belajar penjiwaannya dulu ya. Kita harus belajar seperti orang Korea. Maksudnya itu Korea dikit-dikit tuh seneng sama negara dia sendiri gitu kan, mencintai negara Mencintai. sendiri gitu kan. Itu yang harus pertama kali yang harus ditanamin kan. Kalau nggak punya cinta sama negara ya udah gitu lah. Kita akan Caranya gimana? caranya ya, caranya pertama harus mencintai. Nggak tahu ya, namanya cinta gitu kan, nggak bisa ini ya. Pertama Soalnya kita gini harus Kak, punya ini kebudayaan. menurut pengalamanku gitu ya. Yang nggak dipungkiri kita belajar bahasa asing itu adalah sebuah nilai tambahan gitu kan, yang bagus gitu. Nah, terkadang kalau yang terjadi di circleku gitu kan, aku kan edukator musik dan aku banyak kan ngajarin anak-anak ya, middle childhood, early childhood. Hmm, mereka tuh punya pandangan bahwa bisa berbicara Inggris itu lebih keren ketimbang bisa bicara bahasa Indonesia. Nah, begitu. Dan memang aku juga ngerti, pasti ini kan semua datangnya dari program yang dikasih dari orang tuanya mereka masing-masing gitu. Nah, hal seperti ini loh Kak, gimana sih kita harus hadapinnya gitu? Kan tadi Kak Teddy bilang harus mencintai. Nah, cuman kalau dari orang tua sendiri aja sudah begitu, gimana kira-kira? Iya, ya itulah yang harus ini ya. Kalau orang tua sudah gitu, itu kan udah istilahnya dimasukin budaya atau stigma dari orang tua kan begitu. Nah, Hmm. kesadaran itu ya harus dari orang tua sendiri. Contoh kalau di Korea kan memang dikit-dikit ya. Contoh ya, orang pejabat-pejabat yang orang-orang kaya. Kalau kita ngomongin dia walaupun sudah kaya, misalnya dalam hal berbisnis, tapi kalau mereka waktu meeting ketemu pakai mobil mobil di luar, bukan mobil Korea, mereka akan seperti kayak sombong juga nih orang gitu apa gimana gitu kan. Ah, Ya, pebisnis sama pebisnis, tapi mobil Korea punya juga yang mewah kan. Jadi maksudnya hmm, pejabat pun pakainya yang mobil Hyundai gitu kan. hmm, hmm. Mobil Hyundai. Jadi ya Hyundai, Kia gitu. Pokoknya mobil Korea yang itu yang apa ya? Aku kayak pernah ngomong sama temen aku gitu. Kok pakai pakai mobilnya ini gitu ya. Kalau nggak pakai lu pakainya Mercy nanti dibilangnya lu dipikirnya songong gitu. Gitu. Jadi sampai dari orang tua sendiri pun harus itu yang harus ditanamin ya. Jadi kalau emang kita mau nih, kita punya kepedulian gitu sebagai sebagai orang Indonesia yang pengen musik Indonesia itu eh, maju. Kita pengen promosi ini harus mulai dari kecintaan kita sendiri gitu sama negara Indonesia. Tapi memang harus belajar gitu loh. Karena kan Korea sendiri kalau sekarang K-popnya itu bukan pure dari musik Korea kan. Dia kan Ya. ngambil dari electronic dance, hip hop, Hmm, ya hmm, kan. Ya kita juga gitu. Jadi walaupun dengan stylenya kita gitu, tapi kita harus berusaha ya mencetak produk lagu, produk image sebagai idol gitu. Terus kita berusaha
lebih keras, berlatih lebih keras daripada orang lain gitu. Sampai jadi terutama dengan musik yang berbahasa Indonesia gitu ya, walaupun musiknya tuh bebas. Jadi sampai suatu saat tuh Indonesia tuh punya satu yang menonjol Ciri khas ya. gitu, ciri khas. Nah, menurut aku ya, Hmm. berbedanya kenapa? Jadi kalau aku ya mungkin kalau aku boleh ngomong, aku emang bisanya macam baru bisa ngomong, belum bisa bikin. Kalau ada aja perusahaan musik entertainment seperti di Korea, Hmm. di Indonesia ya, Hmm. yang mau invest anak-anak gitu dari umur 7 tahun dibentuk, diajarin nyanyi, diajarin dance, diajarin vokal. Terus kita bikin produk yang bagus gitu sebagai sebuah perusahaan gitu kan, tim nggak kerja sendiri. Mungkin bisa juga, ya kan? Susahnya musik di Indonesia kan gitu. Ya as a musician kita kerja sendiri, harus punya produser Hmm. yang bagus dan kebanyakan just nyanyi. Kalau kita mau bikin girl group, ya udah kita latihannya paling ya lu bisa dance, gue bisa dance. Ayo kita ya maksudnya like just like kayak gitu gitu loh. Menurut aku kurang, produknya itu kayak bikin produknya itu yang kurang lama gitu sih. Hmm. Tapi ya mau Mesti bikin ada komitmen juga sama disiplin gitu ya. iya Hmm. mau pengen punya produk seperti itu ya investornya juga harus keluar uang dulu, Hmm. berapa tahun-tahun nggak dapat uang gitu. Hmm. 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 Yang di situ yang di Indonesia belum punya sih menurut aku. Ah, menarik, menarik. Wow. Kak Teddy, ini ada wejangan nggak buat teman-teman IMU di sini kalau misalnya mereka juga pengen ngikutin jejak kesuksesannya Kak Teddy nih, bisa cover lagu dalam bahasa Korea gitu. Kalau teman-teman ya aku lihat ya banyak-banyak teman yang mau eh, belajar apa ya membawakan lagu Korea tapi mereka belum bisa bahasanya, ya udah, bahasa memang nomor satu paling penting. Jangan sampai, apalagi ngeluarin single ya, jangan sampai Hmm. ngeluarin single kamu nggak bisa bahasanya, itu sih gawat menurut aku gitu Nah. loh. Maksudnya eh, yang pertama ya harus belajar Korea, terus belajar tulisan Koreanya juga karena ada Oh. beberapa huruf Korea sendiri tuh yang nggak bisa dieja pakai romanisasi A B C D gitu, nggak bisa. Hmm. Contoh ya, di Korea itu ada huruf O, ada huruf O. Kamu bisa Ah, bedain nggak? iya. Jadi Vowel apa vokalnya aja udah beda gitu. ya vokalnya O sama Ah, O itu beda, tapi di orang ah, Indonesia itu satu gitu. ah, ah. Apalagi dan mereka nggak begitu tulis di Romanize-nya itu kayak O ya O, Hmm. O ya O, yang satunya O itu pakai EO. Ah, Nanti kamu waktu nyanyi ya, misalnya nggak bisa bilangnya, contoh lah ngomong ah, Incheon gitu kan jadinya ah, Incheon, ah, harusnya ngomongnya Incheon, jadinya kamu ngomong Incheon, nyanyinya juga Incheon, jadi kan ya, lucu gitu, apalagi sampai ah. punya single yang seperti itu. Hmm. 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 Nah Hmm. kalau misalnya pengen bisa mengcover lagu-lagu Korea dengan baik ya harus belajar dulu bahasanya, terus tata caranya juga banyak. Jadi karena kayak orang Korea itu ada pelafal sendiri gitu loh. Jadi perubahan perubahan ya. Contoh ya kita ngomong ngomong jong, ditulis dalam bahasa tulisannya itu ya JONGRO. Kalau kamu bacanya gimana? JONG RO. nggak ngerti dah. Ya, misalnya ada tulisan seperti itu kan harusnya ditulisnya Jongro, Hah? tapi dibaca tuh Jongno. Oh. Iya ada seperti itunya. Jadi kayak kayak apa perubahan-perubahan yang signifikan gitu lah, yang kayak Hmm. oh nih Hmm. kalau orang Korea denger nih, ini bukan orang Korea gitu. Jadi gitu. Kayak misalnya contoh ya orang Korea ya, K sama M itu nggak bisa ketemu. Jadi kalau mau ngomong untukmu, mereka akan ngomongnya untungmu. Oh, Iya, seperti oke. seperti itu yang harus dipelajari juga gitu. Kalau mau Hmm. nyanyi bahasa Korea yang harus paling nggak ya, kalau kita mau cover Korea Hmm. walaupun kita nggak ngerti, kita udah yang penting pertama belajar tulisannya dulu Hangul. Terus kita Hmm. dengar eh,
sedetail mungkin lah, istilahnya begitu. Kalau kita nggak mau ini. Nah, kalau misalnya mau bikin single ya lebih baik ada orang yang seenggaknya ya mengerti bahasa Korea gitu. Oh nih nggak Korea gitu. Ini Korea banget. Ini nggak Korea gitu. Yang bisa nge-guide kita gitu. Mesti mengerti bahasanya lebih dalam, terus juga mesti tahu juga perspektif dari budaya mereka juga ya. Nggak bisa hanya Mm-mm. cuman cover mentah-mentah aja kayak lagu bahasa Inggris kita ngikutin aja gitu. Mm-mm. Wow, 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 menarik. Kak Teddy, kita udah di penghujung acara nih. Ada satu pertanyaan lagi yang harus aku tanyain. Ini Mm-mm. apa nih impiannya seorang Teddy Lee ke depannya sebagai seorang musisi? Mm. Impian aku ya ini ya, saya pun punya impian pengen jadi songwriter, jadi penyanyi yang karya-karya saya tuh pengennya bisa dinikmati sama orang-orang Korea, orang-orang Indonesia juga. Karena saya kan lagi nyoba tuh menjalankan konsepnya mix musik Korea ya, yang khas dengan bahasa Indonesia. Hmm. Terus jadi pengennya impian aku ya gitu. Jadi orang-orang bisa nikmatin musik-musik aku dan bisa berbagi energi positif gitu. Terus aku juga campur bahasa Indonesia mau bahasa Korea supaya teman-teman Indonesia bisa sambil belajar bahasa Korea dikit-dikit Hmm. gitu. Nice, nice, nice. Wow. Kak Teddy, thank you banget buat waktunya hari ini, buat Thank you banget. sharingannya, berguna banget nih buat pecinta K-pop dan orang-orang yang pengen belajar mengenai K-pop lebih dalam lagi. Ini kalau Hmm. teman-teman IMU di sini nanya gitu, Gil, misalkan gue pengen ngobrol nih sama Kak Teddy gitu, konsultasi gitu, mungkin Hmm. yang K-pop related gitu, bisa hubungin Kak Teddy di mana nih? Bisa hubungin aku di Instagram. Boleh tolong disebutin? Oh ya, Instagram aku uh, t e t e d d y underscore l e e. Oke, Teddy_Lee ya. Teddy Itu bisa underscore. ya, teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya-tanya gitu sama Kak Hmm. Teddy, tinggal DM aja ya. Tinggal DM aja, aku bakal seneng sih jawabinnya. Oke, oke, oke. Kak Teddy, thank you banget sekali lagi. Mudah-mudahan tetap sukses, tetap sehat, dan impiannya akan tercapai soon. Makasih Oke, udah. terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silahkan di-share. Nah, apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, bisa follow kita di Instagram @imu_Indonesia atau juga di Facebook page kita Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.